Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 15 sampai tanggal 21 Januari tahun 2023. Kita sekarang berada di tahun anugerah Tuhan, tahun 2023. Semangat menjalani kehidupan ini. Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Dan 3 pertanyaan ini sesungguhnya adalah penjabaran dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Nah, apa saja pertanyaan yang diajukan? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, jelaskan jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Menurut kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Saudara sekalian, dalam menjawab pertanyaan ini, yang pertama-tama kita harus tahu, kitab Injil Lukas ini sebenarnya kitab Injil yang bagaimana. Nah, kita tahu bersama bahwa kitab Injil Lukas adalah kitab Injil yang ditulis oleh temannya Paulus yang bernama Lukas. Dia adalah teman seperjalanan Paulus. Tahun 63 Masehi, Lukas menulis kitab Injil Lukas. Dan kitab Injil Lukas ini dialamatkan kepada orang-orang non-Yahudi. Lukas menulis kitab Injil Lukas ini untuk meyakinkan pembacanya, untuk meyakinkan orang-orang non-Yahudi ini bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, bahwa Yesus benar-benar adalah Juru Selamat. Jadi lewat tulisannya ini, penginjil Lukas mau menggiring pemahaman orang-orang tentang siapa Yesus sesungguhnya, dan dia mau mempengaruhi dan memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Penginjil Lukas mau memotivasi orang untuk beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam hal beriman kepada Tuhan Yesus, salah satu yang menjadi penghalang bagi kita adalah kekhawatiran. Karena itu, lewat tulisannya ini, penginjil Lukas mengangkat pengajaran Yesus tentang kekhawatiran. Di sini, Lukas secara sadar dan sengaja menunjukkan kepada kita tentang pengajaran Yesus mengenai kekhawatiran. Mengapa hal ini diangkat oleh penginjil Lukas? Karena penginjil Lukas mau meyakinkan orang-orang agar beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara sekalian, tema kita, jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Dari tema ini, kita mendapatkan sebuah pesan, yaitu jangan khawatir. Mengapa jangan khawatir? Alasannya adalah karena Yesus memelihara kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana tema ini dihubungkan dengan Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Saudara, perikop Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34 itu berisi pengajaran Yesus tentang kekhawatiran. Nah, ada beberapa alasan yang Yesus tunjukkan di sini menunjukkan kepada kita bahwa dialah pemelihara kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, perhatikan ayat 22. Dalam ayat yang ke-22, Tuhan Yesus melarang kita khawatir. Tuhan Yesus melarang orang-orang yang beriman kepadanya, yang mengikuti dia, Yesus melarang mereka khawatir. Yesus melarang para pengikutnya agar jangan khawatir. Jika kita adalah pengikut Yesus, Yesus melarang kita khawatir. Salah satu larangan Yesus yang sangat keras yang dialamatkan kepada kita adalah jangan khawatir. Yang kedua, Yesus melarang kita khawatir tentu saja ada alasannya. Alasan yang pertama, perhatikan ayat 23. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan apa yang kita pakai. Jadi kalau kita masih hidup, itu harus disyukuri. Mengapa? Karena hidup itu adalah anugerah Tuhan. Jika kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita.
Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita. Karena kehidupan itu bersumber dari Tuhan. Nah, ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini, bahwa kehidupan yang sedang dia jalani itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Karena itu kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur kita masih hidup. Karena jika kita hidup, itu berarti kita masih sedang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 24. Di dalam ayat yang ke-24, kita diminta untuk memperhatikan kehidupan burung gagak. Burung ini tidak menabur, tetapi oleh Allah dia diberi makan. Ini sesuatu yang menarik, saudara sekalian. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Dia lebih mulia daripada burung. Nah, burung saja dipelihara oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Apalagi kita manusia. Jadi pemeliharaan Tuhan dinyatakan di sini. Burung saja dia pelihara, apalagi kita adalah manusia. Yang ketiga, ayat yang ke-25. Kekhawatiran disebut oleh Yesus di sini tidak memperpanjang hidup. Yang memperpanjang hidup itu adalah Tuhan. Karena itu jangan kita khawatir, tetapi mendekatlah kita kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang berkuasa memperpanjang hidup kita. Jika saat ini umur kita sekian, umur orang tua kita sekian, umur opa oma kita sekian. Nah, yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Kekhawatiran tidak bisa memperpanjang hidup kita. Nah, kalau dia tidak bisa memperpanjang hidup kita, untuk apa kita khawatir? Ini adalah pengajaran Yesus bagi kita. Yang keempat, perhatikan ayat 27. Di sini kita diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan bunga bakung. Bunga ini tidak memintal. Bunga ini tidak menenun, tetapi bunga ini, bunga bakung, memiliki keindahan yang luar biasa. Bahkan Yesus mengatakan, Salomo sekalipun dalam kemegahannya, tidak pernah dia berpakaian seindah bunga bakung. Luar biasa, saudara sekalian. Keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bunga ini. Nah, bunga bakung diberikan keindahan oleh Tuhan. Apalagi kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi, di sini sesungguhnya Yesus mengajarkan kita bahwa jika bunga bakung diberikan keindahan oleh Tuhan, apalagi kita, orang yang mengandalkan kuasanya. Nah, yang kelima, perhatikan ayat 28. Di sini kita diajar oleh Yesus untuk memperhatikan rumput. Rumput saja didandani oleh Allah. Artinya, Tuhan memberikan keindahan kepada rumput-rumput ini. Kalau kita memperhatikan rumput, rumput ini ada berbagai macam jenisnya. Bahkan warnanya berbeda satu sama lain. Nah, rumput ini pun ada yang menghasilkan bunga. Jadi, dari sekian banyak rumput, ada keindahan yang Tuhan berikan. Didandani oleh Allah. Ini merupakan sebuah pengajaran yang luar biasa. Yesus mendekatkan kita dengan alam. Perhatikanlah alam di sekitarmu. Rumput saja didandani oleh Allah, apalagi kita manusia. Nah, inilah pengajaran Yesus bagi kita. Betapa Dia adalah Allah sang pemelihara kehidupan kita. Nah, agar kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah, Tuhan meminta kita jangan khawatir. Kalau demikian, apa yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Saya mengajak kita semua untuk membaca dengan cermat. Lukas pasal 12 ayat 31. Demikian bunyinya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Apa yang kita khawatirkan? Makanan, pakaian, minuman, atau apa? Nah, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita diminta oleh Tuhan jangan berfokus mencari itu.
Yang harus kita cari selama kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Dan itu dicatat di dalam Lukas pasal 12 ayat 31. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi Yesus mengajar kita bahwa Dia pemelihara kehidupan kita. Dan Dia meminta kita jangan khawatir. Berfokuslah menjalani kehidupan, mencari kerajaannya. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah di sini adalah pemerintahan Kristus di dalam kehidupan kita. Jika Yesus Kristus memerintah dalam kehidupan kita, itu adalah kerajaan Allah. Kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang diajukan di sini, sebutkan hal-hal apa saja yang membuat manusia sering khawatir. Saudara, kita bisa membuat daftar panjang tentang hal-hal apa saja yang bisa membuat manusia khawatir. Melalui kesempatan ini, saya hanya menyampaikan beberapa hal yang sangat mendasar yang sering kita alami, hal-hal yang membuat kita khawatir. Yang pertama, manusia sering khawatir akan hidupnya, akan apa yang dia minum, akan apa yang dia pakai. Manusia sering mengkhawatirkan tentang hal itu. Kalau dia berkelimpahan, artinya dia orang kaya, dia tidak ada kekhawatiran tentang hal ini. Ya. Tetapi jika dia orang yang susah, dia orang yang miskin, dia orang yang tidak ada pekerjaan tetap, kekhawatiran tentang hal ini pasti ada. Yang kedua, khawatir tentang lingkungan. Apakah lingkungan di mana dia tinggal itu aman dan nyaman? Ya. Banyak manusia yang menempati sebuah tempat yang baru sering memiliki kekhawatiran ini. Khawatir dengan lingkungan di mana dia tinggal. Apakah tetangganya baik? Apakah masyarakat di sekitar itu adalah orang-orang yang baik? Kekhawatiran tentang hal ini sering muncul dalam pikirannya. Yang ketiga, kekhawatiran tentang keselamatan diri. Seperti dalam situasi kondisi saat ini, cuaca ekstrim, angin bertiup begitu kencang dan hujan turun begitu deras. Nah, kekhawatiran tentang keselamatan diri itu sering muncul dalam diri kita. Kita mengkhawatirkan diri kita dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, yang terpisah jauh dari kita. Yang keempat, kekhawatiran terhadap kesehatan. Apalagi mereka yang sudah berusia lanjut. Kekhawatiran tentang kesehatan ini sering mereka alami. Yang kelima, kekhawatiran tentang masa depan. Ya. Apalagi jika kita punya anak, kita sering memikirkan masa depan anak-anak kita. Apakah masa depannya baik atau tidak? Di dalam diri kita sering muncul kekhawatiran tentang hal ini. Yang keenam, kekhawatiran tentang uang. Saat kondisi keuangan kita semakin menipis, perasaan khawatir itu ada dalam diri kita. Nah, saudara sekalian, itu beberapa hal yang membuat kita khawatir. Dan Anda dapat menambahkan apalagi yang sering membuat kita khawatir. Mari kita berbagi tentang hal ini. Pertanyaan nomor 3, bagaimana gereja menanggulangi kekhawatiran sehingga orang percaya merasakan pemulihan Tuhan? Saudara, dalam pertanyaan ini kita diminta untuk menunjukkan bagaimana seharusnya gereja menanggulangi kekhawatiran. Atau lebih tepat lagi, bagaimana gereja mengatasi kekhawatiran sehingga orang percaya merasakan pemulihan dari Tuhan. Jadi kekhawatiran ini harus diatasi oleh gereja agar orang-orang yang percaya mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan Yesus,
yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang ini disebut gereja. Jadi, saya dan saudara yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah gereja. Nah, dalam pertanyaan kita kali ini, pertanyaannya adalah bagaimana gereja menanggulangi kekhawatiran sehingga orang percaya merasakan pemulihan Tuhan. Nah, orang percaya merasakan pemulihan Tuhan itu sebenarnya bukan karena dia dapat mengatasi kekhawatirannya. Bukan. Sebab yang namanya kekhawatiran itu ada dalam diri setiap manusia. Nah, manusia tidak dapat mencegah kekhawatiran itu memasuki dirinya. Yang dapat dilakukan manusia adalah mengendalikan kekhawatiran itu. Nah, kita sebagai gereja menolong orang-orang untuk dapat mengendalikan kekhawatiran itu. Mengapa? Agar orang-orang ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan imannya, kadar imannya terhadap Tuhan mengalami penurunan. Di sini dalam pertanyaan ini kita diminta untuk menanggulangi kekhawatiran sehingga orang percaya merasakan pemulihan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan itu terjadi sesungguhnya ketika orang itu mempercayai kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Contoh sederhana begini, kalau Tuhan Yesus melarang jangan khawatir dan kita menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran, artinya ketika kekhawatiran itu memasuki diri kita, kita dapat mengendalikannya karena kita mengimani Yesus adalah pemelihara kehidupan kita. Kita menghidupi ajaran Yesus ini, maka kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Perjumpaan dengan firman Tuhan dan mempercayainya sepenuh hati, itu membuat kita mengalami pemulihan. Nah, saudara sekalian, sebagai persekutuan gereja, kita dapat menolong sesama kita untuk menanggulangi kekhawatiran ini. Caranya adalah yang pertama, memberikan pemahaman bahwa kekhawatiran itu hal yang alami, tetapi kita harus dapat mengendalikannya. Yang kedua, Tuhan Yesus melarang kita khawatir. Mengapa? Sebab kekhawatiran itu tidak dapat memperpanjang hidup kita. Yang dapat memperpanjang hidup kita hanyalah Tuhan. Karena itu untuk apa kita khawatir? Lebih baik kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab hidup kita ada di tangannya, dan hanya dialah yang dapat memperpanjang hidup kita. Yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, buatlah hidup kita senantiasa dituntun oleh Kristus. Selama kita menjalani kehidupan, kita memberi diri kita dituntun oleh Kristus. Itulah kerajaan Allah. Nah, jika kita menjalani kehidupan yang senantiasa dituntun oleh Kristus, memberi diri dituntun oleh Kristus, kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Dan ini dapat menolong kita untuk dapat mengatasi kekhawatiran. Yang keempat, kita dapat memberitakan Injil. Kita harus mengingat amanat Kristus bagi kita, memberitakan Injil kepada segala makhluk, memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Nah, ketika kita memberitakan Injil kepada siapapun, jangan kita lupakan pelayanan diakonal. Sebab ketika kita memberitakan Injil, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya problem di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita tidak cukup hanya berdoa saja. Kita tidak cukup hanya menyampaikan kabar selamat itu. Tetapi sebagai gereja kita harus melakukan pelayanan diakonal. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa yang dapat kita berikan untuk membantu mereka? Itu harus benar-benar kita jalankan. Jadi gereja harus dapat memberikan pelayanan diakonal untuk menolong orang-orang ini keluar dari pergumulan kehidupannya. Nah, saudara sekalian, sampai di sini jelas bagi kita
apa yang harus dilakukan oleh gereja dan bagaimana gereja menolong orang-orang untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan itu dapat terjadi jika kita menjalani kehidupan berfokus pada kerajaan Allah, meyakini bahwa Yesus Kristus memerintah atas hidup kita, sehingga kita dengan penuh kesungguhan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 22-34 menolong kita, menyadarkan kita bahwa ternyata Yesus melarang kita khawatir. Yang Yesus kehendaki dari kita adalah mencari kerajaan Allah. Dengan mencari kerajaan Allah, kita pasti dapat mengatasi kekhawatiran. Tuhan memberkati kita. Amin.